informasi dalam bisnis. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan nama kelompok dari kami. Perkenalkan, nama saya Trina Diarikita, S1 Manajemen Perbanas Institut Jakarta. Dan rekan-rekan saya yang bernama Ahmad Goni, Gary Yosua, ada Agus Prasetyo, ada Milenia. Serta yang terakhir ada Gio Repo. Nah, di sini ada definisi teknologi informasi. Teman-teman pasti udah tahu dong teknologi informasi itu apa. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi itu yaitu merupakan suatu data yang dapat membantu manusia untuk melakukan pengolahan data, penyimpanan data, terus penyebaran informasi terhadap data. Nah, di sini paling pentingnya teknologi informasi itu dapat mendukung serta membutuhkan kinerja operasional terhadap perusahaan maupun organisasi, sehingga teknologi informasi ini sangatlah penting dalam kinerja operasional. Yang ketiga itu adalah teknologi informasi yang berpengaruh terhadap perusahaan perbankan. Contohnya itu seperti melakukan transaksi terhadap pengguna ATM. Nah, di dalam teknologi informasi ini sudah begitu canggih serta dapat mengutamakan bidang bisnis perbankan. Nah, semenjak dulu itu melakukan transaksi terhadap komputer yang seperti sering melakukan pertukaran uang secara cash, tapi sekarang udah bisa melakukan secara online, by online. Seperti itu kayak melakukan peminjaman atau kredit terhadap aplikasi yang sudah ditentukan oleh perbankan. Nah, sehingga lebih mempermudah customer atau pelanggan untuk melakukan transaksi, seperti melakukan pembelian terus pembayaran online kayak m-banking, terus payment, terus pembayaran Shopee dan lain-lainnya. Pokoknya teknologi informasi itu sangatlah penting saat untuk generasi saat ini. Pengelompokan dan komponen teknologi informasi. Teknologi informasi dibagi menjadi dua, pengelompokan teknologi informasi dan komponen sistem teknologi informasi. Nah, pengelompokan teknologi informasi dibagi menjadi 5, yaitu teknologi pasukan, unit pusat pengolah, teknologi penyimpanan, teknologi keluaran, dan teknologi perangkat lunak. Nah, teknologi masukan itu contohnya kayak keyboard sama mouse. Unit pusat pengolahan itu contohnya kayak CPU sama prosesor. Nah, kalau teknologi penyimpanan itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu memori internal dan memori eksternal. Nah, memori internal itu kayak hard disk, flash disk, disket. Nah, kalau memori internal itu kayak RAM, RDM. Nah, terus teknologi keluaran, yaitu layar dan monitor. Dan selanjutnya ada teknologi perangkat lunak, yaitu contohnya seperti Microsoft dan Adobe Photoshop. Nah, terus komponen sistem teknologi informasi itu dibagi menjadi 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan orang atau pengguna atau brainware. Perangkat keras atau hardware itu seperti mesin dan media. Perangkat lunak atau software itu seperti program dan data. Nah, selanjutnya ada mengapa dunia bisnis teknologi informasi, bisnis butuh teknologi informasi. Teknologi informasi memainkan 3 peran penting dalam organisasi, yaitu mendukung kegiatan operasi bisnis perusahaan, mendukung pengambilan keputusan manajerial, mendukung pencapaian keunggulan kompetitif strategi. Terus ada bisnis dan teknologi informasi merupakan 2 hal yang berkaitan pengaruh teknologi. Informasi tidak dapat diremehkan karena proses globalisasi yang berjalan begitu cepat yang memberikan pengaruh pada cara berpikir maupun berperilaku. Pada dunia bisnis, teknologi informasi membantu banyak, terutama terkait sistem informasi yang terintegritas dengan baik dan
untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Hari ini saya akan membahas tentang peran teknologi informasi dalam bisnis. Perannya ada banyak dari satu, ada untuk mempermudah cara berkomunikasi. Contoh kecil dari mempermudah cara komunikasi yaitu email. Sudah banyak perusahaan yang sudah menggunakan email untuk berkomunikasi dengan customer. Tujuannya bisa untuk memberi promosi lagi, untuk komunikasi memberi review, mengkritik, dan kita bisa melakukan untuk endorse dan berbagai lainnya. Lalu yang kedua ada sebagai sumber pengetahuan. Seperti yang kita tahu, internet merupakan salah satu organ penting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya internet, kita bisa hanya dengan sekali klik kita bisa mencari informasi yang kita mau secara instan. Oleh karena itu, penggunaan TI dalam bisnis menjadi sumber pengetahuan yang tidak terbatas. Lalu yang ketiga ada untuk manajemen data. Jika kita menggunakan manajemen sistem informasi, file yang terarsip akan lebih terorganisir, memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, data biaya. Semua data rekor akan direkam dan disimpan oleh CRM. Seluruh interaksi dengan customer akan tersimpan di CRM dan akan lebih mudah untuk memfollow up dan membangun hubungan yang lebih baik untuk customer. Hal ini membawa keuntungan untuk perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Peran teknologi informasi dalam bisnis. Peran teknologi informasi dalam bisnis salah satunya adalah kegiatan bisnis dapat dilakukan selama 24 jam. Kenapa bisa dilakukan selama 24 jam? Karena membantu pebisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam non-stop. Contohnya apa? Online shop. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi ketika di online shop dapat menjual apa aja dan dapat dilakukan kapan saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga aktivitas bisnis lebih terarah. Kenapa aktivitas bisnis lebih terarah? Karena teknologi informasi dan dalam bisnis, komunikasi menjadi lebih efisien dan mempermudah pekerjaan individu. Terbukti sudah banyak perusahaan yang sukses karena memanfaatkan peran teknologi demi kemajuan bisnis mereka. Jadi banyak perusahaan yang sukses karena adanya teknologi informasi. Selanjutnya tentang memenangkan persaingan melalui teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini sangat berpengaruh sekali dalam persaingan bisnis. Kenapa? Karena dalam teknologi informasi itu bisa menentukan bisnis itu apakah dapat berkembang atau tidak dan dapat mengikuti arus zaman. Nah, berikut ini strategi persaingan bisnis berbasis teknologi informasi harus memiliki keselarasan dengan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Nah, keselarasan ini terjadi karena dalam bisnis tersebut antara teknologi informasi dan pelaku usahanya dapat berjalan sesuai dengan planning, on plan. Dan selanjutnya penyelarasan strategi bisnis digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan hubungan supplier atau pemasok, menciptakan hambatan untuk pendatang baru, dan untuk menciptakan produk dan solusi bisnis. Jadi teknologi informasi sangat berguna sekali. Itu tadi adalah contoh-contohnya bagaimana teknologi informasi dapat memenangkan persaingan gitu, memenangkan persaingan bisnis. Nah, jadi teknologi informasi ini sangat dibutuhkan banyak perusahaan-perusahaan. Salah satu contohnya adalah teknologi online shop yang sekarang ada, teknologi informasi yang berbentuk online shop yang sekarang sedang naik daun, seperti itu. Selanjutnya, strategi bisnis berbasis teknologi informasi. 1. Promosi inovasi bisnis. Investasi dalam teknologi informasi dapat mengembangkan suatu produk yang unik dalam pelayanan atau proses.
Di sini dapat menciptakan suatu peluang bisnis baru dan suatu perusahaan mampu untuk berkembang masuk ke dalam pasar yang baru atau ke dalam segmen baru dari pasar yang ada. 2. Meningkatkan operasional bisnis. Penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan operasional perusahaan dapat mengakibatkan dampak strategi yang banyak. Investasi dalam teknologi informasi dapat membantu perusahaan menjadi lebih efisien. Perubahan proses bisnis dan operasional yang efisien dapat membuat biaya menjadi rendah sehingga konsep lower cost leadership strategis dapat terlaksana. 3. Mengikat atau berhubungan dengan supplier dan pelanggan. Selanjutnya, faktor penghambat keberhasilan keselarasan bisnis dan TI. Faktor penghambat keselarasan dapat disebabkan komunikasi yang buruk antara unit bisnis dan TI. Kemudian tidak adanya keputusan dari organisasi untuk mempertahankan personil yang berbakat di dalam perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah dengan menerapkan teknologi informasi atau komunikasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi, itu akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses, pemasaran, bahkan manajemen. Selain itu, keuntungan lain yang diberikan adalah mampu mempercepat perkembangan pada perusahaan dengan meningkatnya margin pada perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.